dari Ibu Sari soal Jelaskan tuh. Jadi Kakak Imam, maaf saya potong. Moderator, host ini mengenai linear atau tidak itu yang Kakak Imam bilang tuh. Dia yang ada Kakak Nona, dia dapatkan dia jurusan bahasa Inggris, kan dia dapat tourism, ecotourism. Itu benar, itu peluang buat ibu guru bahasa Inggris, karena itu teman juga kami satu angkatan tuh Kak Imam, maaf Bapak Imam. Ya. Dia jurusannya itu adalah administrasi publik. Tapi dia kan harus linear dong, dia kan mau jadi dosen nih. Linear menjadi MSI ya, sama ya, publik. Tapi dia ambilnya itu tourism juga. Nah, dia itu ambilnya dosen. Jadi semua biaya itu memang ditanggung oleh pemerintah. Jadi nggak khawatir, siapkan diri. TOEFL itu paling penting. TOEFL terus pada saat view itu yang harus dipertahankan adalah jadi esai itu menentukan kita lolos atau enggak. Jadi ketika di interview, tujuan kamu untuk lanjut S2 ini, kalau nggak sesuai, kamu harus pertahankan itu sebenarnya. Jadi benar-benar esai itu sangat menentukan adik-adik, kakak-kakak semua. Jadi menyambung dari sebelumnya dari Sandra, itu tadi sudah dijawab. Sebegitu. Ada lagi? Oke, ini mungkin minta maaf Muda John dengan Kak. Mungkin setiap format untuk LPDP ini berbeda-beda ya kakak. Soalnya saya lihat baru-baru untuk di persyaratannya itu S2, S3 itu ada linear, S1 akan untuk lolos. Karena dia harus LO-nya kampus yang dituju gitu. Nah, terkait dari itu juga ada dari Muda Aldi. Tadi pertanyaan juga mungkin kakak Im ada mungkin lewat sedikit. Yang tadi soal bilang setiap apa tuh sudah ya kakak? Sudah. Oh ya. Sudah saya jelaskan. Siap. Jadi begini Muda Charles. Terkait untuk linear dan tidak linear, kembali tadi saya jelaskan itu. Itu makanya saya bilang tadi itu menjadi apa yang menjadi tujuan ingin nanti larinya ke dosen itu boleh. Tapi kalau kita tidak ingin jadi dosen, makanya itu nanti dijelaskan di esai itu. Makanya tadi Muda John omong itu betul. Jadi ketika pada interview nanti itu kan ketika saat kita interview, mereka akan pegang kita punya esai itu. Lah, kamu ini S1 bahasa Inggris, kenapa kamu ambil tentang ini? Nah itu kesempatan itu dijelaskan dan yakinkan. Dan usahakan semua yang kalian sampaikan itu rasional diterima oleh asesor nanti. Siap. Jadi tidak menutup kemungkinan bilang harus linear atau tidak. Tidak ada masalah. Yang penting ketika waktu di esai itu yang harus dijelaskan. Kenapa sehingga kita yang tadi yang bahasa Inggris kita mau pingin ambil tentang ini. Kenapa? Nah itu dijelaskan di esai. Jadi kalau misalnya Nona Sahri mau pingin lanjut ke manajemen pendidikan, silakan. Manajemen pendidikan itu kan bisa di UNJ, UGM bisa juga di Unair. Kalau tidak saya ikuti informasi di webnya nanti yang paling di antara kalian nanti kita memang sih itu bisa juga memang kemarin itu kita sempat ada MOU dengan Lab Udayana Bali untuk bisa ikut tes TOEFL ITP di Maret sebenarnya sudah, tapi karena ada COVID, nah sampai sekarang belum ada jadwal baru. Tapi ketika sudah ada jadwal baru, misalnya teman-teman kalau mau pingin ikutan, kita bisa bantu fasilitasi. Paling susah. Berikutnya tidak susah. Berikutnya itu adalah apa? Surat rekomendasi dari kepala desa atau surat mungkin dari atau juga mungkin yang masih kuliah mungkin tamat
rekomendasi dari dosen institusi atau institusi menjelaskan bahwa Anda adalah yang unggul, yang bisnis tersebut. Mungkin itu sih. Saya kembalikan ke moderator. Ya mungkin moderator Muda Yafet bisa apa lagi, sambung lagi toh. Oh ya, Muda Yafet punya pertanyaan tadi bilang bagaimana tadi kan? Muda Yafet punya itu belum kita jawab juga, coba kayak gimana? Yang pertama untuk kami kan, maksudnya kalangan kami adik-adik kan, kami rasa kakak sudah sukses lah. Pertanyaan saya tuh tips, bagaimana tips sehingga kakak berdua bisa berjalan sejauh inilah. Terus apakah setelah berjalan sejauh itu kakak punya niat untuk kembali mengabdi di kampung halaman kita di Salumang tidak? Itu mungkin itu dari saya. Oke. Sampai gitu nanti endingnya nanti kita tutup nanti. Oh siap. Baik. Iya, Nah, itu nanti ending boleh tuh. Nanti ini mungkin. Jadi mungkin ada yang lain. betul. John mau tambahkan silakan. Ya, Pak Ima, kita bisa sharing mau kembali atau dia akan balik. Tapi itu baru kita bisa sharing lagi. Mungkin tips dan mungkin ada yang penasaran tentang nanti dunia kerja atau mau lanjut S2 kerja, ada yang mungkin sharing dari muda. Bapak Songko mungkin sharing sedikit sehingga yang sudah ya ini adik belum yang masih kuliah mungkin termotivasi lagi nih. Ya, mungkin Mungkin sabar dulu. Lagi sabar, itu nanti berikutnya lagi. Boleh. Itu mungkin ke materi kedua. Mungkin Muda John silakan menanggapi apa yang ditanyakan kepada Muda John supaya kita punya pembicaraan ini terarah. Kalau nanti diberikan kesempatan yang lain lagi, yang lain juga mungkin sharing tentang pengalaman Muda Mercy juga. Mercy Wali punya pengalaman segudang yang kita tidak tahu. Beliau sangat habis ini mungkin beri kesempatan lah. Ya boleh, itu harus itu. Iya, maksudnya di sini kita punya dua pemateri inti itu Kakak Ima sama Kakak John. Tidak menutup kemungkinan untuk kita teman-teman lain membagi pengalaman kita, maksudnya gitu. Langsung. Kalau bisa begini ya Kak Muda. Nanti intinya pertama punya kerinduan karena sudah merantau 1 tahun. Kumpul bersama dengan keluarga itu sangat beta nantikan. Sekarang susah dan sekarang serba intinya di Wolo ya. Dan bukan satu ketika setelah ini beta pun rencana beta pulang, itu pasti pulang. Dan untuk beberapa kegiatan planning yang sudah saya buat akan saya mungkin dari adik-adik yang punya ide, nanti ketika saya pulang saya akan semaksimal mungkin apa yang saya bisa, dan intinya itu saya pasti pulang. Itu sih. Charles. Ya. Mungkin dari saya sedikit, karena tadi juga kebetulan monoton pertanyaan itu hanya tertuju kepada Kakak Ima. Nah, mungkin dari saya itu mungkin bertanya soal bagaimana membangun relasi, dan mulai dari di organisasi maupun bidang pekerjaan. Nah, saya mau tahu dulu apa yang dirasakan ketika sebuah tanggung jawab menjadi seorang pemimpin BLM Universitas Nusa Cendana. Itu salah satu luar biasa.
ini karena manajemen waktu sangat penting pada saat seseorang tips yang sangat baik mungkin berikan kepada saya juga belajar bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin di universitas dan di samping juga menjadi seorang yang berkualitas, berprestasi di bidang akademisi. Terima kasih. Boleh, terima kasih Pak Muda Cakir ya. Begini, untuk yang pertama, kita punya kemampuan. Ya, artinya begini, beta pribadi, beta orangnya selalu percaya diri. Yang pertama, halo? Boleh kasih mati, tumut kok. Siapa yang mau kasih mati? Udah opos. Beta lanjut ya. Jadi begini, Muda Cakir dan Bapak Ima, teman-teman semua. Inti yang ketika kita sudah merasa percaya diri, apapun yang kita buat itu pasti akan terlaksana. Yang pertama, orang, oh lu ini cocok, tapi lu ada kelebihan apa? Yang pertama tentang prestasi diri itu sangat penting. Ketiga ini akan bakal kita untuk bisa memimpin suatu organisasi atau memimpin diri sendiri. Yang pertama adalah tentang diri sendiri dulu. Prepare nggak kita? Bisa siap nggak kita menghadapi banyak mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Jangankan di organisasi kampus. Saya saja waktu SMA jadi ketua OSIS. Nah, ketua OSIS itu juga sangat luar biasa. Itu benar-benar membuat kita untuk menjadi seorang pemimpin, bagaimana bisa mengatur teman-teman yang begitu bandel dan nakal. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan dengan guru, teman-teman. Terus keluh kesah itu mereka itu apa aja? Lagi di dunia organisasi di kampus. Nah, kampus ini banyak yang nggak masuk kuliah, terus minum mabok. Itu saya pengalaman, waktu saya pimpin jadi ketua BLM itu, minum mabok. Tapi bagaimana saya bisa membantu mereka? Alasan, saya menghadap ketua dekan, tapi mereka menghadapi ikut kuliah dengan baik. Jadi mereka itu nggak kasih skor dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa mengendal situasi yang sangat buruk dan bisa membantu orang lain. Jadi prepare dari dalam diri itu terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah bagaimana memanage waktu. Nah, untuk memanage waktu itu ketika kuliah, saya ikuti kuliah. Kegiatan organisasi, saya ada sekretaris, libatkan sekretaris. Karena saya utamakan kuliah. Organisasi nomor 2. Jadi semua kegiatan saya hadir setelah untuk keluar kota saya kasih sekretaris yang jalan. Jadi kalau sangat penting baru saya hadir. Jadi ketika jadi pemimpin itu kita bisa memanage waktu ketika yang penting kita utamakan, dan kalau misalnya sharing, saya titipkan makalah atau PowerPoint untuk dipresentasi sekretaris. Jadi bagaimana dari dalam diri sendiri kita siap untuk menghadapi segala sesuatu. Karena memang benar batu loncatan atau kendala-kendala yang kita hadapi. Tapi kita kembali lagi kontrol diri. Ketika kita salah ucap, ketika kita salah informasikan, maka itu akan menjadi. Jadi setiap perkataan atau kalimat yang kita keluarkan harus benar-benar konsisten. Jadi pemimpin, semua orang bisa jadi pemimpin, tapi kembali lagi ke diri masing-masing. Bisa atau enggak, siap atau enggak. Dari Bapak Ima jadi pemimpin, sekarang jadi dosen, terus Muda Cakir yang pernah jadi pemimpin, itu juga mungkin pengalaman sama, tapi ini saya yang informasikan, sekedar itu sih. Baik, terima kasih. Kita dibatasi waktu, jadi kita mungkin berikutnya lagi. Terima kasih sharingnya, luar biasa. Dan tahap berikutnya lagi mungkin moderator memandu kita dalam sesi diskusi berikut.
Ah, terima kasih. Kalau di sini saya punya satu materi yang maksudnya untuk bisa kakak-kakak pemateri sampaikan. Kalau kita tahu Alumang sekarang tuh seperti apa, terus arah Alumang 10 tahun kemudian tuh akan seperti apa. Nah, mungkin ini kita lebih jelaskan tentang cover dulu ya. Mungkin pertemuan berikut kita akan lebih mendalam. Tetapi keadaan sekarang kita tahu sama-sama, apalagi ada jaringan. 10 tahun tuh kita mau apakan Alumang tuh. Maksudnya peran dari pemuda tuh akan seperti apa. Mungkin dari kakak John dulu. Sampaikan singkat dulu, baru nanti ada pertanyaan atau apa mungkin. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi seperti ini, untuk beberapa tahun kemudian atau 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita sudah ada punya bobot dan bibit. Kita punya, ya bibit-bibit adalah teman-teman. Sekarang pengetahuan dan punya pikir. Ini saya setuju dengan Bapak Ima. Memang grup itu memang wow, amazing. Itu luar biasa, mereka itu pintar-pintar semua tuh. Bagikan balas ini luar biasa. Jadi itu modal dengan kita kampung. Itu jangan, ini kan masih paparan nih, masih kita bahas planning kan. Setelah udah kelar, semuanya udah bagus, kita semua maju sama-sama. Dan sekarang giliran mungkin begini, ini kan pribadi beta adalah mau pulang kampung, adalah kesempatan buat beta bisa lihat situasi kondisi. Mungkin ada yang sudah ada di sana, semua sudah lihat lingkungan, dan beta ini belum pernah pulang dengan muda pas nih. Kami dari kecil SD sama-sama keluar sampai sekarang belum nih lihatnya. Mungkin ini adalah modal untuk kita pulang, lihat lagi di grup, apa kekurangan, bagaimana kampung ini kita arahkan ke mana, apakah kita harus bangun satu kayak atau bagaimana, itu pikiran beta sudah ada, tinggal nanti kita sharing lagi, mungkin ada masukan kita, itu mungkin 10 tahun kemudian beta yakin kok bagus, gak kalah bagus dengan desa-desa atau kampung-kampung yang lain atau kecamatan lain. Kita punya kampung yang luar biasa, ada rumput laut dan lain sebagainya. Itu modal kita untuk ke depan. Jadi kita bisa promosi, ada Brebi, Pulau Rusa dan lain-lain. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih Kakak John. Nah, di ini sesi tidak hanya pemateri inti saja, tetapi kita semua diberikan kesempatan. Jadi mungkin kalau Kakak Songko, Kakak Sipri ada masukan apa tentang yang berkaitan dengan keadaan Wulu sekarang dan tujuan 10 tahun ke depan itu seperti bagaimana, mungkin bisa sampaikan, atau Kakak Agen, Kakak Nabas, Aldi. Oh, jadi apa nih? Mungkin ke Niwa Songko dulu ya, Niwa Songko. Baik, terima kasih untuk Kakak Ima, Kakak John, Muda Caker, Muda Yafet, bahkan muda-muda yang lain. Ya, untuk dari saya, untuk 10 tahun mendatang itu harapan dari saya pribadi itu kita generasi Wolu Alumang yang untuk kota di luarnya dan pikir bagus yang nantinya pulang itu kita membangun untuk 10 tahun mendatang itu kalau Alumang itu kita yang pimpin ya sebagai pemimpin yang optimis, netral dalam segala hal. Dalam arti harapan dari saya itu kita kalau orang-orang sudah hebat itu kita memimpin satu wilayah atau satu daerah itu harus netral. Yang pertama harapan saya harus kita tinggalkan itu persoalan suku itu harus ditinggalkan karena terkadang kendala-kendala ini yang kita tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Hal yang selama ini kita lihat di daerah kita
alumni kita itu banyak pemimpin yang orang-orang luar biasa, pemimpin itu memimpin itu desa Alumang, bahkan punya jenjang-jenjang karirnya sampai ambisi mau jadi apa itu banyak. Tapi satu hal yang fatal bagi kita itu adalah ego dengan namanya sukuisme, keluarga dulu. Jadi kita prioritaskan masyarakat itu sebagai keluarganya. Jadi 10 tahun kalau mendatang itu, kalau siapapun orang yang kita sekarang ini menjadi pemimpin di sana, itu menjadi berkat bagi semua orang. Jadi konflik di antara pro dan kontra itu tidak usah ada dulu begitu. Sehingga asas pemerintahan desa itu berjalan dengan baik begitu. Sehingga namanya orang bilang kucing kaleng itu tidak ada dalam dari saya. Mungkin nanti kalau ada tambahan moderator mungkin persilakan ya kita sharing-sharing pengalaman. Mungkin itu harapan dari saya. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan. Terima kasih Kak. Mungkin dari Niba Nawas dengan Niba Agen dulu. Antara Niba Nawas sama Niba Agen. Ini Niba Kakak Nawas sudah keluar. Jaringan. Oh iya. Agen. Oh ya, Kakak Agen dulu, Kakak Agen. Ini jaringan juga sepertinya. Aduh, berat. Berarti kita lanjut ke Kakak Sandra dulu, Kakak Sandra. Boleh. Aduh, ini mau ngomong apa sebenarnya nggak baik deh. Oke. Ya baik. Dari saya sendiri. Ini kan kita sharing ya, bukan ini kan pertanyaan kan atau? Iya benar. Ini pertanyaannya. Maksudnya sharing. Terima kasih untuk mungkin menyangkut dengan yang 10 tahun ke depan yang akan datang, ya saya sih tidak terlalu belum sampai ke sana gitu, karena saya belum terlalu yang namanya ini, saya masih terlalu junior kalau soal hal begini. Tapi kalau untuk kita di sini bergabung kalau untuk membangun, saya rasa itu bagus sekali. Hanya cobalah kalau kita mau itu, coba kita jangan kayak saling mengkritik gitu loh. Satu kritik satu dia pegang punya kubu. Jadi masing-masing kayak kita punya kubu gitu loh, satu punya kubu. Walaupun memang kita di sini itu kita mau mengasah argumen kita, tapi jangan sampai yang mengkritik yang sampai kayak jadinya kita berantem sendiri di dalam itu grup. Jadinya apa yang kita bahas itu baik, tapi kita tidak dapat apa-apa. Ujung-ujungnya ya kita saling baku hina, saling baku ini, akhirnya sudah apa yang kita bahas itu tidak punya hasil yang baik gitu. Jadi gantung saja seperti itu. Jadi saya harap di sini kan kakak-kakak semua ini adalah orang-orang organisasi, orang-orang yang sudah punya bidang seperti ini dan tahu persis gitu. Jadi ya saya berharap itu kita semua bisa memberikan contoh yang baik untuk kami baru memulai dan adik-adik yang lain juga seperti itu. Ya dari saya mungkin itu aja, karena memang sejak saya bergabung di grup ini tuh tidak pernah kita membahas segala sesuatu itu sampai tuntas. Selalu kita bahas itu setengah, sudah langsung berantem di situ. Satu ngomong ini, satu omong ini, akhirnya kayak kacau. Ujung-ujungnya tuh tidak ada. Hasil yang kita dapat tidak ada. Nah kalau kita mau membangun, hal yang kita bahas kalau tidak sampai selesai, bagaimana kita mau komunikasikan dengan orang-orang yang bisa kita komunikasikan untuk membangun begitu. Karena kan kita membahas sesuatu itu harus ada tujuannya kemana. Nah kalau kita bahasnya terus
hanya setengah-setengah begitu saja ya bagaimana begitu. Jadi saya harap kita semua bisa paham aja begitu. Kakak-kakak anak kita kan berbelajar juga, jadi kakak-kakak juga lakukan untuk kami yang baru memulai. Terima kasih. Niba Agen sama Niba Nabas bisa sekarang. Oh, Niba Nabas jaringan error di Bali, hujan katanya. Kakak Agen? Aldi. Ya. Mungkin dari Aldi mungkin. Ini sebenarnya saya mau sharing apa? Ya, harapan 10 tahun ke depan itu seperti apa? Menurut Adi itu harus seperti apa? Mungkin Wolu lebih baik lagi dari sebelumnya, pemimpin sebelumnya. Itu mungkin ya kita nih yang harus kasih berdiri Wolu. Karena memang perkembangan sekarang dengan perkembangan elektronik, perkembangan yang ada di dunia, di Republik Indonesia ini, mungkin Wolu saat ini masih tertinggal jauh karena jaringan juga mungkin baru ada XL, listrik juga belum ada. Memang sumber air sudah ada, tetapi listrik belum ada. Kita Wolu mungkin kedepannya kita kakak-kakak semua di luar semua, orang-orang besar semua di sana. Mungkin bisa mengadakan listrik, bagaimana supaya kita punya Wolu bisa bercahaya hari. Setelah itu coba kita membuat suatu, tapi percuma kita omong-omong seperti ini juga, siapa yang akan berbicara di desa? Tidak akan ada yang mau membantu kita. Tetapi kalau untuk 10 tahun mendatang, mungkin kita sendiri bisa. Habis itu mungkin semoga lama lagi dulu ya. Setelah COVID kita bisa bertemu atau bagaimana. Kalau percuma kita diskusi lewat via Zoom, cuman kalau setelah COVID kita semua meninggal, kan percuma juga toh. Jadi dari saya kita menjaga kesehatan itu lebih penting karena wabah corona ini bukan se-Republik Indonesia saja tapi mendunia. Habis itu kalau bisa kita cuci tangan rajin, pakai masker, jaga kesehatan, social distancing itu penting. Mungkin hanya itu saja mungkin. Kalau ke depannya untuk Wolu lebih baik lagi. Iya, terima kasih Adi. Udah agen sudah masuk tuh. Iya, Muda Agen ini dari tadi masuk, cuman mungkin beliau lebih. Halo Muda Agen. Agen itu tadi masuk, tapi ada terima telepon itu. Oh, ini ada pendatang baru Muda Rizky. Oh, ini ada kasih bisu suara tuh. Muda agen punya. Sabar. Nah, sudah tuh, Tidak. sudah. Ya? Aja deh. Ya. Minta maaf. Halo? Halo. Nih berlanjut nih, Mah. Saya pikir jangan sampai pendengaran mungkin pengaruh jaringan atau apa. Kakak bisa lanjut kok. Salam untuk semua. Salam udah. Salam damai sejahtera bagi kita semua, baik yang di kampung halaman, di Kalbai, di Jakarta, di mana saja kita berada. Om Swastiastu. Wih, lengkap sudah tuh. Ya, jadi topik saran tadi yang Niba Yafet berikan tuh, tadi Niba Songko juga sudah jelas, Aldi juga sudah, Nausari juga sudah jelas. Itu sudah. Dan seperti yang tadi mungkin ada beberapa item yang mungkin Niba Songko bilang tuh, mau membangun kita punya kampung halaman, berarti kita tuh harus
bagaimana ya, harus netral. Artinya kita tidak berpihak pada yang satu dan berpihak pada yang lain. Jadi kita tuh independen ataupun terbuka, kita harus terbuka supaya kita bisa tahu siapa yang punya bobot untuk 10 tahun ke depan ini bisa memimpin kita punya kampung halaman nih bisa lebih baik lagi daripada kampung-kampung yang lain. Karena ya kita lihat sekarang ini kan mau dibilang destinasi wisata ini kita Wolu ini artinya dari segi pandang kita itu ada, cuman yang mau membangun ini siapa? Dan ketika orang yang mau membangun itu, kalau kita tidak satu hati untuk mendorong orang yang kita usul untuk mau dia membangun itu, berarti sama saja dengan kita artinya gimana ya? Artinya nol begitu, kosong, tidak ada jawaban yang pasti. Karena contoh saja di dalam kita punya kampung, si A mungkin mau maju jadi ini. Kalau si B yang harganya si A saja, dia pergi di luar sana mungkin cerita jelek-jelekan namanya dia. Jadi terakhir memecah belah persaudaraan ataupun persatuan dalam memimpin satu kampung halaman agak susah. Karena kita bisa belajar bahwa tetangga-tetangga, contohnya mungkin orang Flores saja, itu mereka punya tali persaudaraan, organisasinya, persatuannya sangat kuat. Dan itu mungkin sekarang kita bisa lihat semua. Nah, bagaimana kita bisa tiru dari itu? Contoh kecil aja, mungkin selama ini mungkin sudut pandang dari kita suku-suku lain, Bapak Frans Leburaya itu mungkin dia itu orangnya, tetapi kalau dari sudut pandangnya daerah sendiri, dia punya kepulauan sendiri, itu mereka tahu, mereka sangat mendorong, walaupun mungkin mereka tahu mungkin dia punya sisi buruknya di sini ada, tapi mereka tetap dorong dia agar dia bisa maju ke depan, punya keburukan ini dia bisa berubah. Begitupun ketika mungkin kita punya kakak-kakak, mungkin kita punya saudara yang memang betul-betul kita siap untuk mendukung dia maju kampung halaman kita, berarti kita harus perkuat kita punya tali persaudaraan ini. Begitu. Artinya kita perkuatkan supaya si A dengan si B itu jangan baku domba dalam merusak orang yang kita usulkan untuk dia mau pimpin ini kampung. Karena contohnya mungkin begini saja. Ini kalau di dalam kelas saja, di dalam kelas. Atau kayak tadi nih Bajon bilang, jadi seorang ketua OSIS itu tidak gagal. Begitu. Dia harus bagaimana ketika dia punya mungkin di dalam kelasnya itu mungkin kawan-kawannya mungkin ada bermasalah. Bagaimana dia harus cari tahu ini anak punya ini temannya ini karakternya untuk menghadapi ini guru untuk menyelesaikan masalah ini guru ini dia punya kita harus hadapi dengan seperti apa. Mudah juga harus belajar itu supaya ketika menyelesaikan jalan itu ada jalan keluarnya yang bagus begitu. Tetapi kalau kita tidak tahu ini permasalahan ataupun si karakternya si A dan si B atau si guru ini kita tidak tahu di pun karakter atau kita penyampaian bahasanya kita tidak tahu, berarti sama saja tidak ada hasil begitu. Dan ke depan menurut saya artinya kita punya persatuan di kampung itu sangat-sangat belum ada untuk kekompakan itu belum ada begitu. Memang di dalam grup itu memang ada kita kritik, saran yang kita masukkan, mungkin ada ejekan. Itu artinya mendorong kita. Namun kita juga harus tahu. Sebagai seorang pemimpin di kampung halaman itu tidak semudah yang kita di tanah rantau ini kita pikir. Dan bagi kita yang di tanah rantau ini juga, kita tidak semudah yang kita berpikir bahwa kita punya bobot yang mungkin kita dapat di tanah rantau ini, belum tentu kita pulang dan kita kampung halaman begitu. Karena kita belum tahu
pertumbuhan apa orang-orang di kampung halaman kita itu kita belum tahu karakternya bagaimana, sifatnya bagaimana. Contoh kecilnya saja kita pulang. Belum tentu kita tahu bab desa itu dia punya karakternya seperti apa, sifat aslinya seperti apa.